Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku beriman, dan pada kesempatan video kali ini akan kami bahas sedikit berkenaan tentang kisah Umar bin Khattab yang membebaskan Palestina dari cengkeraman tentara Romawi selama ribuan tahun. Umar bin Khattab merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam. Ia adalah khalifah kedua dalam sejarah Islam, sekaligus pahlawan perjuangan masyarakat Islam. Selama satu bentuk perjuangan dari Umar bin Khattab adalah misi pembebasan Palestina dan Yerusalem dari cengkeraman tentara Romawi. Kala itu Palestina berada di bawah tekanan bangsa Romawi selama ribuan tahun. Lantas, bagaimanakah kisah Umar bin Khattab dalam pembebasan Palestina dari cengkeraman Romawi? Maka silakan simak video berikut ini sampai dengan selesai agar tidak salah paham. Yerusalem adalah kota suci bagi tiga agama monoteistik terbesar di dunia, yaitu Islam, Yahudi, dan Kristen. Karena sejarahnya yang membentang ribuan tahun, ia memiliki banyak nama. Ada kala yang menyebutnya dengan Yerusalem, Al-Quds, Yerusalem, Ailia, dan banyak nama lainnya. Semuanya mencerminkan warisannya yang beragam. Ini adalah kota yang oleh banyak nabi muslim disebut rumah, dari Nabi Sulaiman dan Nabi Daud hingga Nabi Isa alaihissalam. Selama kehidupan Nabi Muhammad SAW, ia melakukan perjalanan ajaib dalam satu malam dari Mekkah ke Yerusalem dan kemudian dari Yerusalem menuju ke surga, yaitu pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Namun selama hidupnya, Yerusalem tidak pernah berada di bawah kendali politik muslim. Itu akan berubah selama kekhalifahan Umar bin Khattab berkuasa, khalifah kedua dalam keislaman. Selama kehidupan Nabi Muhammad SAW, Kekaisaran Bizantium memperjelas keinginannya untuk menghilangkan agama Islam yang baru tumbuh di perbatasan selatannya. Ekspedisi Tabuk ataupun Perang Tabuk kemudian dimulai pada Oktober 630 Masehi dengan Nabi Muhammad SAW memimpin pasukan sebanyak 30.000 orang ke perbatasan dengan Kekaisaran Bizantium. Sementara tidak ada tentara Bizantium yang bertemu Muslim untuk bertempur, maka ekspedisi menandai awal perang Muslim melawan Bizantium yang akan berlanjut selama beberapa dekade ke depannya. Selama pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dari tahun 632 sampai tahun 634 Masehi, tidak ada serangan besar yang dilakukan ke tanah Bizantium. Sementara itu, pada kekhalifahan Umar bin Khattab, umat Islam mulai berkembang ke wilayah Bizantium. Dia mengirim beberapa jenderal muslim paling tangguh ketika itu, termasuk Khalid bin Walid dan Amr bin As, untuk memerangi Bizantium. Pada pertempuran Yarmouk yang menentukan pada tahun 636 Masehi merupakan pukulan besar bagi kekuatan Bizantium di wilayah tersebut, yang menyebabkan jatuhnya banyak kota di seluruh Suriah seperti Damaskus. Dalam banyak kasus, pasukan Muslim disambut oleh penduduk setempat, baik Yahudi maupun Kristen. Mayoritas orang Kristen di wilayah itu adalah orang monofisik yang memiliki pandangan lebih monoteistik tentang Tuhan yang serupa dengan apa yang dikhotbahkan oleh orang-orang Islam. Mereka menyambut pemerintah Islam atas daerah itu, bukan pemerintahan Bizantium yang dengannya mereka pun memiliki banyak perbedaan teologis. Namun pada tahun 637 Masehi, pasukan Muslim mulai muncul di sekitar Yerusalem. Yang bertanggung jawab atas Yerusalem ketika itu adalah Patriark Sophronius, yaitu seorang wakil dari pemerintahan Bizantium serta seorang pemimpin di gereja Kristen.
Meskipun banyak tentara muslim di bawah komando Khalid bin Walid dan Ammar bin As mulai mengelilingi kota, Sopronius menolak untuk menyerahkan kota kecuali Umar datang untuk menerima penyerahan kota tersebut dengan sendirinya. Namun setelah permintaan dari Sopronius tersebut, setelah mendengar kondisi itu, Umar pun meninggalkan Madinah, pergi sendirian dengan satu keledai dan satu pelayan. Ketika dia tiba di Yerusalem, dia disambut oleh Sopronius yang tidak diragukan lagi pasti kagum bahwa khalifah umat Islam, salah satu orang paling kuat di dunia pada saat itu, berpakaian tidak lebih dari jubah sederhana dan tidak dapat dibedakan dari pelayannya. Umar pun diajak tur keliling kota, termasuk gereja makam suci. Ketika waktu salat tiba, Sopronius mengundang Umar untuk berdoa di dalam gereja, tapi Umar bin Khattab menolaknya. Dia bersikeras bahwa jika dia berdoa di sana, umat Islam di masa mendatang akan menggunakannya sebagai alasan untuk mengubahnya menjadi masjid. Dengan demikian, bisa mengubah suasana salah satu situs paling suci. Sebagai gantinya, Umar berdoa di luar gereja, di mana di tempat itu dijadikan sebuah masjid, disebut Masjid Umar, dan kemudian dibangun di tempat itu sebuah masjid. Setelah Umar datang ke Yerusalem atas permintaan Sopronius tersebut, maka Umar pun membuat perjanjian dengannya ataupun dengan penguasa di Yerusalem ketika itu. Seperti halnya yang dilakukan dengan semua kota lain yang mereka taklukkan, kaum muslim pun mengadakan perjanjian dengan penguasa Yerusalem saat itu. Perjanjian ini ditandatangani oleh Umar dan Patriark Sopronius bersama dengan beberapa jenderal tentara muslim. Adapun bunyi teks perjanjian tersebut adalah: atas nama Tuhan yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang, ini adalah jaminan keselamatan yang telah diberikan hamba Allah, yaitu Umar bin Khattab, panglima setia kepada orang-orang Yerusalem. Dia telah memberi mereka jaminan keselamatan bagi diri mereka sendiri, untuk harta mereka, gereja mereka, salib mereka, orang sakit dan sehat di kota, dan untuk semua tempat ibadah dalam agama mereka. Gereja-gereja mereka tidak akan dihuni oleh muslim dan tidak akan dihancurkan, baik mereka maupun tanah tempat mereka berdiri atau salib mereka, atau bangunan mereka tidak akan rusak. Mereka tidak akan dipaksa menjadi muslim. Tidak ada orang Yahudi yang akan tinggal bersama mereka di Yerusalem. Orang-orang non-muslim Yerusalem harus membayar jizyah seperti orang-orang dari kota-kota lain dan harus mengusir Bizantium dan perampok. Orang-orang Yerusalem yang memilih pergi dengan Bizantium mengambil harta milik mereka dan meninggalkan gereja-gereja mereka, dan salib akan aman sampai mereka mencapai tempat perlindungan mereka. Penduduk desa dapat tetap di kota jika mereka mau, akan tetapi harus membayar jizyah. Mereka yang berharap bisa pergi dengan Bizantium dan mereka yang ingin bisa kembali dengan keluarga mereka. Tidak ada yang diambil dari mereka sebelum panen. Jika membayar jizyah sesuai dengan kewajiban mereka, maka syarat-syarat yang tercantum dalam surat ini adalah di bawah perjanjian Allah, tanggung jawab nabinya, dan para khalifah dan umat Islam. Inilah salah satu perjanjian paling progresif dalam sejarah, perjanjian Umar bin Khattab dengan penduduk Bizantium ketika perebutan kota Yerusalem, yang dimana tanpa pertumpahan darah dengan secara sukarela. Sebagai perbandingan, hanya 23 tahun sebelum ketika Yerusalemnya ditaklukkan oleh Persia dari Bizantium, pembantaian diperintahkan ketika itu. Pembantaian lain terjadi ketika Yerusalem ditaklukkan oleh tentara salib, yaitu pada tahun 1099 Masehi.
Perjanjian Umar mengizinkan orang-orang Kristen di Yerusalem bebas menjalankan agama mereka, seperti yang ditentukan dalam Al-Quran dan juga hadis Muhammad SAW. Ini adalah salah satu jaminan pertama dan paling signifikan dari kebebasan beragama dalam sejarah. Meskipun ada klausus dalam perjanjian tentang pelarangan orang Yahudi dari Yerusalem, keasliannya masih diperdebatkan. Sedangkan salah satu pemandu umat di Yerusalem ketika itu adalah orang Yahudi bernama Ka'ab al-Ahbar. Lalu Umar bin Khattab selanjutnya mengizinkan orang-orang Yahudi untuk beribadah di Bukit Bait Suci dan tembok ratapan, sementara orang-orang Bizantium dilarang melakukan ritual mereka. Dengan demikian, keaslian klausa tentang orang Yahudi dipertanyakan. Namun yang tidak dipertanyakan adalah pentingnya perjanjian penyerahan yang progresif dan adil yang melindungi hak-hak minoritas. Perjanjian itu menjadi standar untuk hubungan Muslim dan Kristen di seluruh bekas Kekaisaran Bizantium. Dengan hak-hak orang yang ditaklukkan dilindungi dalam semua situasi, dan memaksa pindah agama tidak pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab. Revitalisasi kota Yerusalem. Umar bin Khattab segera mulai membuat kota ini sebagai landmark Muslim yang penting. Dia membersihkan tempat Nabi Muhammad SAW Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Sebelumnya orang-orang Kristen telah menggunakan daerah itu sebagai tempat sampah untuk menyinggung orang Yahudi. Umar dan pasukannya bersama dengan beberapa orang Yahudi secara pribadi membersihkannya. Namun setelah itu, sisa-sisa peninggalan Khalifah Umar dilindungi oleh dinasti Umayyah. Yerusalem menjadi pusat utama ziarah dan perdagangan. Kubah batu ditambahkan untuk melengkapi Masjid Al-Aqsa pada tahun 691 Masehi. Banyak masjid dan lembaga publik lainnya segera didirikan di seluruh kota. Pembebasan kota Yerusalem di bawah Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 637 Masehi jelas merupakan momen penting dalam sejarah kota tersebut. Sahabatku semua, itulah sekilas tentang kisah pembebasan Yerusalem pada Khalifahan Umar bin Khattab, yang dimana pembebasan tersebut tanpa adanya pertumpahan darah, melainkan dengan sukarela menyerahkan diri kepada Umar bin Khattab. Dengan perjanjian-perjanjian telah ditentukan oleh Umar bin Khattab, yang dimana semua penduduknya aman, tentram, dan bisa melaksanakan ibadahnya sesuai agamanya masing-masing. Wallahu alam, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.